Perkenalkan, nama saya Renta Putra Hidayat, NIM 21221926. Halo, nama saya Durratun Nazila, NIM saya 21221890. Halo, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 21221908. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dalam pajak digital. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pajak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, adapun ahli yang mendefinisikan pajak, yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat menunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari sini bahwa pajak ini adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia yang bersifat hutang, dan nantinya dari kontribusi pajak ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan bentuk seperti pelayanan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, dalam kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan ini, pajak memiliki fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Nah, kita lanjut nih ke pajak digital. Pajak digital adalah suatu bentuk reformasi di dalam dunia perpajakan yang mana merupakan suatu bentuk pembayaran pajak dan pengenaan pajak penambahan nilai atau PPN terhadap produk digital. Contohnya seperti Netflix dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan pajak digital masuk ke dalam bagian pajak penambahan nilai, yang mana merupakan pajak dikenakan kepada pengguna objek pajak atas konsumsi barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pengertian lain yaitu seperti pajak yang dikenakan kepada penyedia layanan asing, pedagang asing, platform digital, segala bentuk transaksi digital, dan segala kegiatan yang beroperasi untuk mendapatkan keuntungan melalui sistem elektronik yang biasanya disebut dengan istilah PMSI atau perdagangan melalui sistem elektronik. Dan pajak digital juga ditetapkan kepada perusahaan yang belum memiliki bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, digitalisasi pajak ini merupakan sebuah inovasi yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online kepada wajib pajak pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya, seperti dalam pelaporan dan lain-lain sebagainya. Dengan hadirnya layanan pajak secara online, tentunya dapat memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak. Selain itu, digitalisasi pajak juga ditujukan agar terciptanya good governance, pelayanan prima kepada wajib pajak, serta agar tuntutan dalam melaksanakan pelayanan dengan lebih baik lagi dari pemangku kepentingan perpajakan. Jadi di Indonesia itu kan saat ini memiliki potensi besar dalam bisnis digital. Selain berbagai bidang kehidupan yang sudah memasuki era digital transformation, terdapat beberapa fakta yang menjadi alasan bisnis digital memiliki potensi untuk berkembang pesat di Indonesia. Pertama, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, Amerika, dan India. Artinya, secara demografi, Indonesia adalah mangsa pasar yang potensial karena memiliki konsumen yang banyak. Kedua, penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi. Hasil survei yang dilakukan oleh Hootsuite
dan We Are Social dalam pelaporannya yang bertajuk Digital 2020 menyebutkan total pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang. Dan penetrasi internetnya mencapai 64%. Dengan kata lain, dari total 272,1 juta populasi di Indonesia, sebesar 64%-nya telah terkoneksi internet. Dan yang ketiga, pertumbuhan masyarakat middle class di Indonesia cukup tinggi. Di tahun 2030 mendatang, hampir setengah dari populasi 135 juta orang adalah kelompok middle class. Nah, setelah kita mengetahui ya definisi-definisi dari pajak tersebut, lanjutlah kita ke macam-macam pajak. Nah, di Indonesia memiliki dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau di pajak pusat ada beberapa macam nih, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, PBB, dan lain-lain. Nah, untuk pengertiannya, pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorium, atau sumber pendapatan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang diperoleh dalam tahun pajak. Nah, yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang, pribadi, atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketiga, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam bagian usaha pengerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Lanjut ke yang nomor 4, ada bea materai. Adalah pajak dokumen fisik maupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan, misal akta notaris, surat perjanjian, dan lain-lain. Nah, bea materai juga dikenakan pada dokumen transaksi surat berharga, termasuk saham, obligasi, atau surat berharga negara dan reksadana. Nah, itu tadi adalah pajak pusat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pajak daerah. Nah, di pajak daerah ini memiliki 5 macam. Yang pertama adalah pajak restoran. Adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan yang dibeli oleh pembeli dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang kedua adalah pajak hiburan. Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan pihak yang wajib membayarkan pajak hiburan ke kas daerah adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor. Adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang keempat adalah BPHTB. Adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atau tanah atau bangunan, yaitu perbuatan yang atau peristiwa hukum oleh orang atau pribadi atas hak milik tanah tersebut. Kemudian PBB, perdesaan dan perkantoran, adalah pajak bumi dan bangunan persediaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh pribadi atau sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan. Nah, di sebelah saya ini ada diagram BPS menganalisa pendapatan negara dominan berasal dari pajak, di mana di dalam diagram tersebut itu 82,4% berasal dari pajak yang senilai dengan 2,309,9 triliun rupiah. Kemudian disusul dengan sumber daya alam senilai 207,7 triliun. Kemudian dari bukan pajak atau yang lainnya sebesar 115,1 triliun. Kemudian dari BUMN sebesar 85,8 triliun. Dan yang terakhir dari Badan Layanan Umum sebesar 83,4 triliun rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekonomi digital terhadap basis pajak. Ekonomi digital yang mencakup transaksi online dan model bisnis berbasis internet memberikan tantangan signifikan terhadap basis pajak tradisional. Menurut Jasmine pada 2014, salah satu dampak utama adalah penurunan kemampuan pemerintah untuk mengenakan pajak secara efektif pada pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas digital. Model transaksi online itu seperti e-commerce, layanan cloud, dan platform digital seringkali memungkinkan pergeseran pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah, mengurangi basis pajak di negara asal. OTCA 2020. Selain itu, Brynjolfsson dan Matt Elheran pada tahun 2016 menggarisbawahi bahwa ekonomi digital sering melibatkan transaksi yang sulit dilacak dan dinilai, mempersulit administrasi pajak untuk memonitor dan mengenakan pajak secara akurat. Dengan meningkatnya penggunaan algoritma dan sistem otomatis, penilaian pajak seringkali tidak sejalan dengan realita ekonomi yang sebenarnya. Hal ini memerlukan pembaruan regulasi dan adaptasi dari otoritas pajak untuk menangani dinamika baru dalam ekonomi digital. Nah, selain itu, pentingnya penyesuaian kebijakan dalam pajak menjadi krusial untuk menangani pergeseran ini. Nah, maka dari itu ada 3 faktor penting untuk mengenai pengaruh ekonomi digital berbasis pajak. Yang pertama, pergeseran pendapatan ke yurisdiksi pajak rendah. Ekonomi digital memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, seringkali melalui struktur seperti e-commerce dan layanan cloud. Hal ini mengurangi basis pajak di negara asal tempat pendapatan dihasilkan. Sebagai contoh, perusahaan teknologi besar dapat melaporkan pendapatan dari penjualan global di yurisdiksi dengan pajak rendah, menghindari pajak yang seharusnya dibayar di negara tempat konsumen berada. Yang kedua, kesulitan pelacakan dan penilaian transaksi. Transaksi dalam ekonomi digital seringkali dianggap sulit dilacak dan dinilai dengan akurat. Model bisnis seperti platform digital dan algoritma otomatis dapat menyembunyikan asal-usul pendapatan dan mengaburkan nilai ekonomi sebenarnya, menyulitkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan dan penilaian yang tepat. Akibatnya, administrasi pajak menjadi lebih kompleks dan kurang efektif dalam menilai kewajiban pajak yang benar. Yang ketiga, kebutuhan untuk pembaruan regulasi pajak. Dengan dinamika baru dalam ekonomi digital, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan regulasi pajak. Pendekatan nilai tradisional seringkali tidak memadai untuk menangani tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital. Solusi seperti ini, perpajakan berbasis lokasi dan sistem pajak digital yang lebih canggih, diusulkan untuk mengatasi pergeseran pajak dan memastikan keadilan dalam perpajakan. Hai, perkenalkan nama saya Duratun Nabila, NIM saya 212218990. Saya akan melanjutkan materi yang kecil, yaitu kebijakan perpajakan untuk ekonomi digital. Sebelum melanjutkan penjelasannya, di bagian sini ada bagian tentang kebijakan perpajakan untuk ekonomi digital.
Nah, kebijakan perpajakan untuk ekonomi digital menghadapi tantangan signifikan terkait dengan penyesuaian terhadap model bisnis baru yang tidak sesuai dengan kerangka perpajakan tradisional. OTCA 2020 menyatakan bahwa sistem perpajakan yang ada saat ini seringkali tidak mampu menangani dinamika ekonomi digital, di mana perusahaan dapat dengan mudah memindahkan pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak rendah. OTCA merekomendasikan pendekatan berbasis lokasi untuk perpajakan di mana pajak dikenakan di tempat di mana aktivitas ekonomi terjadi dan konsumen berada, bukan hanya berdasarkan lokasi pendaftaran perusahaan. Menurut Zuhman 2014 menggarisbawahi bahwa perpajakan internasional perlu diperbarui untuk menangani penghindaran pajak yang diperbarui oleh ekonomi digital. Menurutnya, kebijakan harus memasukkan mekanisme yang dapat menangani pergeseran pendapatan dilakukan oleh perusahaan digital dan meningkatkan transparansi untuk mengurangi penghindaran pajak. Menurut Max Elheran 2016 juga menekankan pentingnya adaptasi kebijakan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi. Mereka berpendapat bahwa sistem perpajakan harus diintegrasikan dengan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memantau dan menilai transaksi. Teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan, mengurangi celah yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan digital. Nah, dalam mengukur keberhasilan ini dapat digitalisasi pajak terdapat 3 indikator. Yang pertama, aplikasi layanan pajak berbasis digital, yaitu sistem yang dihadirkan oleh pemerintah berupa aplikasi atau website dalam proses pelayanan pajak. Yang kedua, ada kemudahan pengguna, yaitu kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran, pembayaran maupun proses pelaporan pajak secara online. Yang ketiga, inovasi layanan digital, yaitu fitur-fitur yang dihadirkan di dalam aplikasi atau website pajak online untuk mendukung proses pengurusan pajak. Babak baru perpajakan di Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara penjualan dan berbelanja masyarakat. Di era ini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan menjual barang ataupun jasa melalui internet. Nah, fenomena ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Fenomena e-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko. E-commerce ialah proses membeli, menjual, atau mendagangkan data, barang, ataupun jasa melalui internet. Dan menurut Turban et al. 2015, e-commerce didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan melalui atau menggunakan teknologi digital antara individu. Sedangkan menurut Laudan dan Trevor 2017, fenomena e-commerce telah membentuk suatu bisnis dengan dimensi baru yang semula bisnis berbentuk konvensional menjadi bisnis berbasis digital. Berdasarkan hasil survei jumlah dan nilai transaksi e-commerce yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau biasa yang disebut dengan BPS tahun 2019 menunjukkan total jumlah transaksi sebesar 24,82 juta transaksi dan nilai transaksi e-commerce sendiri sebesar 17,21 triliun, yang mana 5 besar jumlah transaksi e-commerce terbanyak terdapat pada lapangan usaha seperti aktivitas keuangan dan asuransi sebanyak 7,46 juta transaksi,
perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 5,63 juta transaksi, penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 40,51 juta transaksi, pengangkutan dan pergudangan sebanyak 2,53 juta transaksi, dan jasa lainnya sebanyak 2,02 juta transaksi. Sementara jumlah transaksi e-commerce terendah terdapat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan jumlah transaksi 415 transaksi. Nah, mengapa kebijakan pajak digital itu penting? Karena satu, keadilan. Perusahaan-perusahaan digital seringkali menghasilkan pendapatan besar dari pengguna di berbagai negara, namun tidak selalu membayar pajak sesuai dengan proporsi pendapatan yang dihasilkan. Kebijakan pajak digital bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan internasional. Selanjutnya, pendapatan negara. Pajak digital dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi negara-negara, terutama negara berkembang, yang seringkali menjadi pasar yang besar bagi perusahaan-perusahaan digital. Selanjutnya, persaingan sehat. Kebijakan pajak digital yang jelas dan adil dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat antara perusahaan-perusahaan digital dan perusahaan-perusahaan tradisional. Selanjutnya yaitu materi yang D, yaitu tantangan dan peluang dalam implementasi pajak digital. Tantangan utama dari pajak digital yaitu ketidaksesuaian antara sistem perpajakan tradisional dengan model bisnis digital. Model bisnis digital seringkali melintasi batas negara tanpa kehadiran fisik yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi perpajakan. Richard Kolek 2020. Selain itu, Kolek juga melihat peluang dalam reformasi perpajakan global. Inisiatif seperti proyek BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting oleh OECD membuka jalan untuk kesepakatan internasional yang lebih baik dalam menghadapi era ekonomi digital. Pajak digital bisa menjadi alat penting untuk meningkatkan pendapatan negara dengan adil jika aturan internasional bisa diharmonisasikan. Implementasi pajak digital menghadapi beberapa tantangan signifikan yang memerlukan perhatian mendalam. OTCA 2020 mengidentifikasikan tantangan utama berupa kesulitan dalam menentukan lokasi ekonomi yang tepat untuk pengenaan pajak. Di era digital, transaksi dapat melibatkan yurisdik secara bersamaan, membuat penentuan lokasi perpajakan menjadi kompleks. Selain itu, banyak bisnis digital beroperasi dengan struktur yang tidak jelas, sehingga mempersulit identifikasi basis pajak dan penegakan aturan pajak. Nah, ada 3 hal yang penting tentang tantangan dan peluang dalam implementasi pajak digital. Yang pertama, kompleksitas penentuan basis pajak. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pajak digital adalah menentukan basis pajak yang tepat. OTCA 2020 mencatat bahwa ekonomi digital seringkali melibatkan transaksi lintas batas dengan struktur yang kompleks, membuat sulit untuk mengidentifikasi lokasi pendapatan yang sah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengenaan pajak dan membuka celah untuk penghindaran pajak. Selanjutnya, yang kedua, ada kebutuhan akan teknologi canggih, di mana untuk mengatasi tantangan tersebut ada peluang signifikan melalui penggunaan teknologi canggih. Dwayne Johnson dan Mark L. Hearn 2016 menekankan bahwa penerapan big data dan analitik dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memantau dan menganalisis transaksi digital. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data secara real-time, meningkatkan akurasi dalam penilaian pajak, dan memperbaiki efisiensi administrasi pajak. Selanjutnya, yang ketiga, kerjasama internasional. Implementasi pajak digital juga membutuhkan kerjasama internasional yang akurat, yang kuat, dan Zuckman 2014 menunjukkan bahwa koordinasi global dalam merumuskan kebijakan pajak
dapat mengurangi ketidakpastian dan memitigasi penghindaran pajak. Langkah-langkah seperti harmonisasi aturan pajak dan pertukaran informasi antara negara dapat memperkuat sistem perpajakan global dan memastikan perlakuan yang adil terhadap bisnis digital. Yang poin E yaitu kasus dan solusi. Di mana kasus yang pertama yaitu Netflix yang memiliki banyak pelanggan di Indonesia, mereka mendapatkan pendapatan yang signifikan di negara Indonesia. Tapi mereka sempat tidak membayar pajak dikarenakan mereka tidak memiliki kantor fisik di Indonesia dan sulit dijangkau oleh pemerintah Indonesia untuk pemungutan pajak. Solusi dari kasus tersebut yaitu banyak perusahaan besar seperti Netflix tidak memiliki kehadiran fisik ya, di pemerintahan di negara Indonesia. Ya, di negara Indonesia mereka beroperasi secara digital tanpa kantor atau fasilitas di negara lain seperti yang ada di Indonesia. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghindari kewajiban pajak mereka seperti yang dialami oleh Google pada tahun 2016, di mana perusahaan tersebut awalnya tidak membayar pajak meskipun mendapatkan pendapatan yang signifikan di negara Indonesia. Namun pada 1 Juli 2020, Indonesia menerapkan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% untuk layanan digital asing termasuk Netflix. Perusahaan-perusahaan ini diharuskan untuk memungut PPN dari pengguna mereka dan menyetorkannya ke pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pajak di Indonesia dalam sektor ekonomi digital dan memperbaiki ketidakadilan antara bisnis lokal dan asing. Kasus yang kedua yaitu platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak tidak memiliki aturan yang jelas mengenai pemungutan PPN atas setiap transaksi yang mereka lakukan di platform. Hal ini menyebabkan potensi hilangnya pendapatan pajak ketidakadilan bagi bisnis konvensional yang sedang terjadi pada tahun 2019. Solusi dari kasus tersebut yaitu platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak yang mulai dikenai PPN pada tahun 2019 juga menghadapi tantangan administrasi penyerapan pajak untuk setiap transaksi di e-commerce. Sangat rumit terutama dalam melacak dan mengumpulkan pajak dari berbagai jenis barang dan jasa yang mereka jual dari platform tersebut. Hal ini meningkatkan beban kurang efisiennya. Nah, pada 2019 juga pemerintah Indonesia mulai mewajibkan platform e-commerce tersebut untuk memungut PPN atas setiap transaksi yang terjadi di e-commerce mereka. Solusi ini membantu meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa setiap transaksi digital dikenai pajak yang sesuai. Namun, implementasi kebijakan ini membutuhkan kasus yang ketiga yaitu banyaknya aplikasi game yang hadir di Indonesia berasal dari luar negeri, termasuk pembelian dalam aplikasi atau in-app purchase. Sebelum 2020, pajak atas transaksi ini tidak dipungut biaya secara efektif karena sebagian besar pembayaran dilakukan melalui platform seperti Google Play Store dan Apple App Store yang berbasis di luar negeri, membuat potensi pajak tersebut terlewat. Ini terjadi pada tahun 2020. Solusi dari kasus tersebut yaitu pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 48 mulai mewajibkan penyedia layanan digital luar negeri termasuk Google Play Store dan Apple App Store untuk memungut PPN 10% atas transaksi pembelian ini di aplikasi atau game dari pengguna di Indonesia. Dengan adanya aturan ini, setiap pembelian aplikasi game termasuk item virtual kini dikenai PPN yang disetorkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital yang tumbuh pesat. Pemerintah Indonesia memperkuat penggunaan teknologi untuk memantau transaksi digital seperti melalui big data dan sistem pelaporan otomatis untuk melacak transaksi perusahaan digital yang sulit dijangkau secara fisik. Kasus yang keempat yaitu adanya pengguna di Indonesia yang menggunakan layanan pembayaran digital asing seperti PayPal, Stripe, dan Skrill.
untuk transaksi bisnis atau freelance. Sebelum aturan pajak digital diterapkan, transaksi yang terjadi melalui layanan ini seringkali tidak dikenal pajak atau tidak tercatat secara efektif dalam sistem perpajakan Indonesia, mengingat transaksi ini dilakukan melalui platform luar negeri. Ini terjadi pada tahun 2020. Solusi dari kasus ini yaitu pada 2020 pemerintah melalui aturan pajak digital yang lebih ketat mulai mengharuskan layanan pembayaran digital asing untuk dilakukan oleh pengguna Indonesia. Selain itu, melalui mekanisme kerjasama dengan bank dan platform pembayaran lokal, transaksi lintas batas. Kasus yang keempat yaitu adanya pengguna di Indonesia yang menggunakan layanan pembayaran digital asing seperti PayPal, Stripe, dan Skrill untuk transaksi bisnis ataupun freelance yang mereka lakukan. Sebelum adanya aturan pajak digital diterapkan, transaksi yang terjadi melalui layanan ini seringkali tidak dikenai pajak atau tidak tercatat secara efektif dalam sistem perpajakan di Indonesia, mengingat transaksi ini dilakukan melalui platform luar negeri yang terjadi pada tahun 2020. Nah, solusi dari kasus ini yaitu pada 2022, pemerintah melalui aturan pajak digital yang lebih ketat mulai mengharuskan layanan pembayaran digital asing untuk mendaftar sebagai pemungut pajak dan melaporkan transaksi mereka yang dilakukan oleh pengguna di Indonesia. Selain itu, melalui mekanisme kerjasama dengan bank dan platform pembayaran lokal, transaksi lintas batas yang dilakukan melalui layanan ini diawasi lebih ketat untuk memastikan bahwa kewajiban pajak mereka terpenuhi. Ini membantu meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak di sektor pembayaran digital untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Indonesia dapat meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional seperti OECD dan negara-negara lain untuk memperkuat implementasi standar global terkait pajak digital. Inisiatif seperti BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting dapat menjadi kerangka untuk mengatasi penghindaran pajak lintas batas. Yang terakhir yaitu kasus 5. Pertumbuhan penggunaan aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum di Indonesia semakin pesat, baik untuk tujuan investasi maupun transaksi. Namun, sebelum 2022, tidak ada regulasi yang jelas tentang pemungutan pajak atas transaksi dan keuntungan dari aset kripto tersebut. Ini menyebabkan potensi pajak hilang dari aktivitas ekonomi yang semakin populer di kalangan investor dari pengguna digital. Terjadi pada tahun 2021. Solusi dari kasus tersebut yaitu pada Mei 2022, Indonesia mulai menggunakan PPN sebesar 0,1% atas setiap transaksi jual beli aset kripto dan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,1% juga atas keuntungan dari perdagangan kripto tersebut. Aturan ini mulai diberlakukan untuk mengamankan pendapatan pajak dari aktivitas yang sebelumnya tidak terpantau dengan baik. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan bursa kripto dan platform pertukaran untuk memastikan pemungutan pajak yang dilakukan secara transparan. Salah satu tantangan dalam pemungutan pajak digital adalah keterbatasan infrastruktur pengawasan yang ada. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem digitalisasi pajak seperti melalui pengembangan big data dan machine learning untuk melacak aktivitas ekonomi digital secara lebih efektif. Kesimpulannya, penerapan inovasi pajak digital di Indonesia merupakan respon terhadap perkembangan pesat ekonomi digital dan bertujuan untuk menciptakan keadilan pajak antara perusahaan digital asing dan bisnis konvensional yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi tersebut di pasar domestik meskipun tanpa kehadiran fisik dikenai wajib pajak sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh. Beberapa poin yang penting yang disimpulkan dari implementasi pajak digital yang terjadi seperti adanya peningkatan pendapatan pajak, kesetaraan persaingan usaha yang jelas, tantangan penegakan pajak, pengaturan infrastruktur pajak,
serta penguatan infrastruktur pajak, dan yang terakhir yaitu dampak yang besar terhadap konsumen. Secara keseluruhan, pajak digital adalah langkah yang sangat penting dalam mengadaptasi regulasi perpajakan terhadap perubahan pola konsumsi dan perdagangan di era digital ini.